Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan kembali kami menyapa Bapak Ibu, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mari mempersiapkan hati menyambut lawatan Tuhan melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Jumat 25 Juni 2021. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur malam ini kembali kami diperjumpakan melalui program ini. Firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Kami mohon Roh Kudus memampukan kami. Berfirmanlah karena kami telah sedia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal 20 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan berbunyi demikian, perjanjian antara Daud dan Yonatan. Sesudah itu bersembunyilah Daud di padang. Ketika bulan baru tiba, duduklah raja pada meja untuk makan. Raja duduk di tempatnya seperti biasa dekat dinding. Yonatan berhadapan dengan dia. Abner duduk di sisi Saul. Tetapi tempat Daud tinggal kosong. Dan Saul tidak berkata apa-apa pada hari itu sebab pikirnya barangkali ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Mungkin ia tidak tahir. Ya, tentu ia tidak tahir. Tetapi pada hari sesudah bulan baru itu, pada hari yang kedua, ketika tempat Daud masih tinggal kosong, bertanyalah Saul kepada Yonatan anaknya, "Mengapa anak Isai tidak datang makan baik kemarin maupun hari ini?" Jawab Yonatan kepada Saul, "Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Betlehem. Katanya, biarkanlah aku pergi sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota dan saudara-saudaraku sendirilah yang memanggil aku. Nah, oleh sebab itu, jika engkau mengasihi aku, berilah izin kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku." Itu salah sebabnya ia tidak datang ke perjamuan raja. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan, katanya kepadanya, "Anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu? Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati." Tetapi Yonatan menjawab Saul ayahnya itu, katanya kepadanya, "Mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya?" Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud.
Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang bernyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu, ia tidak makan apa-apa, sebab ia bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud. Amin. Sahabat sejati. Saudara-saudara, apakah saudara mempunyai sahabat? Kalau ada orang yang bertanya kepada kita dengan pertanyaan ini, maka pasti kita akan menjawab, ya, saya memiliki sahabat. Tetapi, apakah yang telah dilakukannya untukmu? Tentu kita mempunyai jawaban yang berbeda-beda. Sahabat adalah teman baik dan sangat akrab dengan kita, yang selalu ada dalam segala keadaan kehidupan kita, baik suka maupun susah, dikala kita sehat maupun saat kita sakit. Perikop kita malam ini menceritakan tentang relasi dua orang sahabat di dalam Alkitab. Mereka adalah Yonatan dan Daud. Yonatan begitu mengasihi Daud sahabatnya, sehingga Yonatan mengizinkan Daud untuk pergi ke Betlehem bertemu bersama saudara-saudaranya. Akan tetapi apa yang dilakukan Yonatan? Membangkitkan amarah ayahnya Saul. Namun toh dalam kondisi itu, ia tetap membela sahabatnya Daud. Ayat 33 bacaan kita tadi. Ketika Yonatan mengetahui bahwa ternyata ayahnya ingin membunuh Daud, amarahnya bangkit. Ia pergi meninggalkan ayahnya dari tempat perjamuan. Bahkan ia tidak memakan apa-apa pada hari kedua bulan baru itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dari kisah persahabatan Yonatan dan Daud ini, kita belajar tentang bagaimana menjadi seorang sahabat sejati, seperti yang telah dilakukan Kristus bagi umatnya. Dalam menjalin persahabatan, kita harus saling mengasihi, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yonatan kepada Daud. Tidak saja di saat sahabat kita dalam kondisi yang baik, tetapi juga justru ketika sahabat kita berada dalam kondisi yang terpuruk, Yonatan mewujudkannya melalui kasihnya kepada Daud, dengan membiarkan Daud pergi dan dengan membelanya di hadapan Saul ayahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menjalin persahabatan, peliharalah kasih itu. Kasih yang tulus, bukan kasih yang bulus. Kasih yang sungguh-sungguh, bukan kasih karena kepentingan, karena kebutuhan. Sebab dasar dari persahabatan itu sendiri sesungguhnya adalah kasih. Karena itu, jadilah sahabat sejati bagi sahabatmu, sebagaimana persahabatan yang diteladankan Yonatan dan Daud. Jadilah sahabat yang baik dalam suka maupun duka, dikala sehat maupun sakit. Amin. Yesus kawan yang sejati.
Bapak Ibu yang kekasih, kita akan berdoa syafaat. Mari berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, Allah yang kami sapa Bapa di dalam Yesus Kristus, Allah yang memberi kami ruang dan waktu saat ini boleh bersekutu bersama, memuji dan membesarkan nama-Mu. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memahaminya lebih jauh. Berkati kami, ya Tuhan, berkati kami, dan mampukan kami untuk sungguh-sungguh menjadi seorang sahabat yang sejati bagi para sahabat kami. Terima kasih, Bapa. Malam ini kami berdoa untuk setiap orang yang dijangkau layanan virtual ini dimanapun mereka berada. Engkau melihat mereka, Engkau mengenal mereka. Kami memohon kepadamu Tuhan, tetaplah Engkau memberkati mereka, menjaga, melindungi dan memeliharakan mereka senantiasa. Berbagai kerinduan mereka tentu Tuhan tahu. Kami memohon Tuhan, bagi mereka yang merindukan pendamping hidup, tunjukkanlah pasangan yang sepadan bagi mereka, yang merindukan hadirnya buah hati, jamaah kandungan mereka Tuhan, yang merindukan karir yang lebih baik. Tuhan, buka jalan bagi mereka, karena kami percaya tak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Yang sedang berjuang mencari pekerjaan di tengah pandemi ini, oh Bapa, kami meyakini Tuhan membuka jalan bagi mereka. Yang terus berjuang dalam usaha mereka, berkati Bapa. Tuhan, kami memohon campur tangan-Mu dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam usaha dan pekerjaan kami. Kami memohon belas kasih dan anugerah-Mu, perlindungan-Mu bagi para suami, baik yang ada di lokasi maupun yang ada di kota ini, para istri dalam kesetiaan pendampingan bagi buah hati mereka, anak-anak cucu kami yang terus bertumbuh dalam masa liburan mereka. Tuhan, berkati mereka semua. Juga orang tua kami di usia senja mereka, teruslah Engkau menguatkan, menghiburkan mereka ya Allah. Bapa, kami terus menopang dalam doa akan saudara-saudara kami yang sakit. Kami menyebut dalam doa kami Ibu Maria Yunus Sampe, anak kami Priskilia, Bapak Eko Sutiono, Bapak Yohanes Tammo, Yoel Galaran Salurante, dan masih banyak lagi yang tidak sempat kami sebutkan namanya Tuhan. Engkau tahu mereka dalam kondisi sakit. Kami berdoa, ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, jamah dan pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa kegelapan, kuasa iblis, sakit, penyakit ini, kami percaya akan terikat dan tercampakkan di bawah kaki salib-Mu, sehingga saudara-saudara kami akan dipulihkan oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan. Bapa, beberapa saudara kami hari ini boleh bersuka cita atas pertambahan usia mereka. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Anton Padang Tudang, Lionel Junior Palamba, Jian Aulia Nabila, dan Nancy Benirura. Oh Tuhan, sempurnakan syukur dan sukacita kekasih-kekasih kami ini. Berkati mereka menata tahun baru hidup mereka bersama dengan Tuhan. Begitu juga yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Yudi Eko Prayitno dan Ibu Milka Rante, Bapak James R. Lowing dan Ibu Herlina Sulle Pabisa. Kiranya Engkau ya Allah yang terus menjadi nakoda dalam bahtera rumah tangga mereka. Berkatilah ya Tuhan Allah.
Bapa, malam ini kami berdoa untuk berbagai kegiatan pelayanan yang dilaksanakan di jemaat-Mu ini. Pembangunan Siri yang masih terus berlangsung, Tuhan berkati. Juga ya Allah, pengadaan kendaraan roda 2, bahkan pembangunan penyelesaian di cabang kebaktian Betel Manggar dalam kilometer 8, bahkan juga perizinan di Balikpapan Baru. Kami berdoa Engkau campur tangan di dalam semua itu, dan Engkau menjamah setiap hati orang yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Kiranya Tuhanlah yang dimuliakan di dalamnya. Ya Bapa, kami berdoa untuk panitia Urai Teguh, bahkan kisah perjalanan pelayanan bersama dengan hamba-Mu Pendeta Dela di jemaat ini, yang jika Engkau berkenan akan diuraikan pada tanggal 3 Juli mendatang untuk melanjutkan pelayanan di Jemaat Ba'tan Silanan. Kami berdoa Tuhan, kiranya proses-proses ini boleh berjalan dengan baik, dan Engkau terus memperlengkapi hamba-Mu ini lebih luar biasa lagi, sehingga dimanapun mereka berada, di sana nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Dan bagi jemaat-Mu yang akan menerima pelayanan pendeta lain, Tuhan juga memberkati. Ya Bapa, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati mereka, bahkan kota kami tercinta ini. Kami memohon perlindungan penyertaan-Mu Tuhan, agar kami dijauhkan dari berbagai kecelakaan, sakit, penyakit, kuasa iblis, kuasa kegelapan, sehingga kami terpelihara dalam belas kasih-Mu. Ketika kami akan beristirahat malam ini, Tuhan menjaga, melindungi kami, agar esok kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Mohon ampun untuk salah dosa kami Tuhan. Dengarkan doa kami, karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Melebihi segalanya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kiranya Tuhan terus menyertai, memeliharakan kita agar kita sehat-sehat senantiasa. Tuhan memberkati.